Selamat siang Pak Jo dan teman-teman. Saya Maria Assunta Lili, NPM 7006, dan teman-teman saya, Theodora Grace, NPM 7005, Stefani Lintang, NPM 7007, dan Maria Meltinda, NPM 7033, kami akan mepresentasikan materi mengenai kepemilikan, konsentrasi, serta kontrol, dan kaitannya dengan ekonomi politik komunikasi. Lalu, media televisi sebagai objeknya. Media merupakan perantara yang menghubungkan antara dua belah pihak untuk menyampaikan ide, informasi, dan gagasan dari sumber penerima. Lalu, melihat perkembangan zaman dan media yang pesat, media semakin sulit untuk dikontrol dan dikendalikan. Beberapa kebijakan yang mengatur media dianggap gagal dan kurang mampu mengatur media. Negara serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan media gagal memberikan batasan-batasan monopoli media. Dan salah satu contoh monopoli media adalah konglomerasi media penyiaran di televisi. Konglomerasi sendiri adalah perusahaan besar atau perusahaan induk yang bekerja dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang media. Secara garis besar sendiri, televisi merupakan media komunikasi massa yang memiliki perpaduan antara audio dan visual, yang dimana masyarakat mampu menonton melalui visual dan mendengarkan lewat audio. Maka dari itu, televisi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap informasi dan komunikasi masyarakat, terutama pesan dan informasi berita yang dibentuk dan diproduksi oleh media penyiaran. Berkembangnya media penyiaran di televisi kini berkecenderungan oleh dari pemilik media yang berkepentingan politik. Contoh tokoh konglomerasi media yang mempunyai kepentingan politik, yaitu contoh duanya adalah Abu Rizal Bakri, pemilik TV One, dan Heri Tanu adalah pemilik MNC Group. Dari kedua tokoh di atas, sebagai pemegang dan pemilik media di televisi, maka mereka sangat mampu mengontrol jalannya pemberitaan media penyiaran di televisi. Nah, sekarang kita masuk pada kepemilikan. Kepemilikan media adalah kekuasaan yang dimiliki oleh mereka yang memiliki media tersebut, sehingga mereka dapat mengatur media apapun yang menjadi miliknya. Menurut Murdoch tahun 1982, kepemilikan media merupakan sebuah strategi yang berfungsi bagi perusahaan yang pasarnya tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang industri komunikasi, ketika memiliki media, maka akan menguntungkan pihak yang menjadi pemilik modal. Pada saat ini, perkembangan media penyiaran cenderung memiliki kepentingan politik dari mereka yang memiliki media. Beberapa pemimpin dari partai politik pun saat ini adalah mereka yang memiliki media. Menurut Badikian dalam Murdoch tahun 1997, secara historis dijelaskan bahwa kekuatan media yang dimiliki atau dibeli oleh sekelompok orang tertentu cenderung digunakan untuk ambisi pribadi mereka dalam bidang politik dan memberikan keuntungan. Nah, ini contohnya salah satu yaitu pemilik media ternama di Indonesia yaitu Haritanu Sudibyo. Dia itu merupakan pemilik MNC Group sekaligus juga menjabat sebagai ketua partai politik yaitu Perindo. Beliau diuntungkan dengan media yang dimilikinya. Dengan menggunakan media tersebut dapat menciptakan opini publik sesuai dengan yang mereka inginkan. Di Indonesia sekitar 12 media yang mengendalikan media di Indonesia. Beberapa kelompok tersebut diantaranya seperti MNC Group yang memiliki 3 jaringan televisi yang mana merupakan jaringan paling banyak di antara grup lainnya. Selain itu MNC Group juga memiliki 22 jaringan radio di bawah naungan Sindo Radio. Nah, Sindo Radio ini merupakan anak perusahaan dari mereka. Dan MNC Group juga memiliki 20 jaringan TV lokal. Selanjutnya terdapat Jawa Pos yang memiliki 171 perusahaan media cetak, kemudian ada Kompas yang memiliki pengaruh besar juga di Indonesia karena adanya Kompas TV. Nah, Kompas ini juga memiliki 12 penyiaran radio di bawah naungan Radio Sonara dan memiliki 89 media cetak lainnya. Terakhir terdapat Visi Media
Asia yang telah menjadi sekelompok media yang berkembang dan menjadi media yang kuat karena memiliki dua saluran televisi, yaitu Antv dan TV One, serta media online yang berkembang pesat yaitu vivanews.com. Dan masih banyak lagi penguasa media lainnya. Nah, selain itu, mereka yang menguasai media juga sebagian besar ada yang memiliki usaha lain, itu di bidang properti, misalnya itu grup Kompas. Nah, grup ini memiliki bisnis properti berupa convention center, dan City Group yang memiliki bisnis properti di bawah naungan bendera Transproperty. Sekarang kita masuk ke bagian konsentrasi. Nah, dalam perkembangannya, komunikasi telah dipengaruhi oleh banyak perubahan. Jadi secara keseluruhan, perkembangan ini menekankan gimana komunikasi ini telah dirubah dari fenomena sosial yang tunggal ataupun kompleks menjadi industri yang lebih luas. Nah, industrialisasi ini cenderung mendorong konsentrasi di bidang komunikasi melalui monopoli dan mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Konsentrasi ini dapat berjalan dengan beberapa cara, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal artinya penggabungan atau monopoli dengan perusahaan lain, sedangkan yang vertikal itu artinya menyatukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan pada bidang usaha yang sama. Kemudian ada keterlibatan perusahaan yang beroperasi pada cabang yang berbeda, dan juga ada penggabungan berbagai industri informasi. Menurut penelitian dari LIM, industri media di Indonesia dikuasai oleh beberapa grup. Di antaranya ada Media Nusantara Citra atau MNC Group yang dipimpin oleh Haritano Sudipyo, dengan stasiun TV-nya itu ada RCTI, Global TV, MNC TV. Lalu ada stasiun radionya juga, Trijaya FM, Radio Dangdut, ARH Global Radio, dan ada media cetaknya seputar Indonesia atau Koran Sindo. Lalu ada yang kedua, grup Mahaka Media Group yang dipimpin oleh Erick Thohir. Stasiun televisinya ada TV One, Jak TV, dan Alif TV. Sedangkan untuk radionya ada Radio Jak FM. Untuk media cetaknya ada Republika, Harian Indonesia, lalu juga ada beberapa majalah. Berikutnya ada Kompas Media Group yang dipimpin oleh Jakub Utama dan Agung Adi Prasetyo dengan stasiun radio, Sonora Radio, dan Automotion Radio. Dengan media cetaknya ada Kompas, Jakarta Post, Warta Kota, dan lain-lain. Konsentrasi media pada dasarnya terjadi yaitu ketika suatu perusahaan media yang satu dengan yang lainnya itu saling bergabung dan menjadi perusahaan yang lebih besar, kemudian membawahi banyak media. Dalam penggabungan atau konglomerasi media, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu antara lain ada akuisisi dan merger. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih bisnis untuk membentuk perusahaan baru dengan nama yang baru. Kayak contohnya ada Lipo Bank sama Niaga. Nah, saat itu Bank Lipo menguasai sebesar 40% saham dan CIMB Niaga sebesar 60% saham. Maka dari itu, setelah melalui proses merger tersebut, kedua bank tersebut itu bergabung jadi satu dengan nama Bank CIMB Niaga, karena bank tersebut itu yang statusnya sebagai pemegang saham terbesar. Nah, dari situ Bank Lipo secara hukum berhenti beroperasi karena semua aktivitasnya beralih ke Bank CIMB Niaga. Lalu kemudian yang akuisisi adalah proses pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan yang satu oleh perusahaan yang lainnya. Kayak contohnya tuh ada PT XL yang mengakuisisi PT Axis, lalu juga ada Danone yang mengakuisisi Aqua, dan Coca-Cola yang mengakuisisi Pizza Hut.
Nah, di sini media massa digunakan sebagai alat komunikasi yang menyebarkan informasi dan pesan kepada khalayak. Masyarakat ini mengonsumsi media massa dan menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan. Tapi dengan adanya konglomerasi media ini mengakibatkan adanya pemilik modal itu akhirnya menguasai media dan mereka dapat mengendalikannya dengan cara misalnya melalui berita apa aja yang menurut mereka dapat atau layak untuk disebarluaskan. Konsentrasi media pada dasarnya terjadi yaitu ketika suatu perusahaan media yang satu dengan yang lainnya itu saling bergabung dan menjadi perusahaan yang lebih besar, kemudian membawahi banyak media. Dalam penggabungan atau konglomerasi media, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu antara lain ada akuisisi dan merger. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih bisnis untuk membentuk perusahaan baru dengan nama yang baru. Kayak contohnya ada Lipo Bank sama Niaga. Nah, saat itu Bank Lipo menguasai sebesar 40% saham dan CIMB Niaga sebesar 60% saham. Maka dari itu setelah melalui proses merger tersebut, kedua bank tersebut itu bergabung jadi satu dengan nama Bank CIMB Niaga karena bank tersebut itu yang statusnya sebagai pemegang saham terbesar. Nah, dari situ Bank Lipo secara hukum berhenti beroperasi karena semua aktivitasnya beralih ke Bank CIMB Niaga. Lalu kemudian yang akuisisi adalah proses pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan yang satu oleh perusahaan yang lainnya. Kayak contohnya tuh ada PT XL yang mengakuisisi PT Axis. Lalu juga ada Danone yang mengakuisisi Aqua dan Coca-Cola yang mengakuisisi Pizza Hut. Nah, di sini media massa digunakan sebagai alat komunikasi yang menyebarkan informasi dan pesan kepada khalayak. Masyarakat ini mengonsumsi media massa dan menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan. Tapi dengan adanya konglomerasi media ini mengakibatkan adanya pemilik modal itu akhirnya menguasai media dan mereka dapat mengendalikannya dengan cara misalnya melalui berita apa aja yang menurut mereka dapat atau layak untuk disebarluaskan. Sekarang kita akan membahas mengenai kontrol. Dalam KBBI, kontrol adalah suatu pengendalian, maka kontrol tersebut berhubungan dengan adanya kepemilikan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kepemilikan yang melakukan kontrol atas sesuatu yang dimilikinya agar semuanya tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam kontrol media. Media-media besar yang lebih berkuasa dalam penerbitan konten-konten di media tersebut dimiliki oleh penguasa atau pemilik media yang mengontrol berita agar konten yang dikeluarkan oleh perusahaan media tersebut sesuai dengan tujuan awalnya. Pemilik memiliki dasar potensial terhadap lingkungannya, menurut Peter Golding dan Graham Woodrock. Pemilik media tersebut mengetahui bagaimana lingkungannya sehingga ia dapat mengontrol arus berita yang akan terjadi di media tersebut. Mereka dapat mengontrol berita atau konten apa yang mereka akan tampilkan agar tujuan-tujuan di awal mereka mungkin tetap bisa terpenuhi. Terdapat dua jenis kontrol dasar yang bisa diterapkan, yaitu orang-orang tersebut akan mengatur konten yang akan dikeluarkan dari perusahaan mereka. Lalu yang kedua, mereka dapat mengatur strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan media tersebut agar pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan atau tujuan-tujuan tersebut tetap bisa terpenuhi. Para pemilik media memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan mereka sehingga mereka bisa memanfaatkan segala fasilitas seperti anak-anak perusahaan yang mereka miliki untuk memenuhi dan mendukung kepentingan mereka. Terdapat beberapa kepentingan yang mungkin akan mereka tuju, seperti ekonomi, politik, dan juga sosial. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada konten atau berita yang akan mereka sajikan dalam media mereka. Misalnya, pada saat pemilu atau pemilihan umum presiden 2014, TV One yang pemiliknya adalah Abu Rizal Bakri
yang merupakan pendukung dari calon Presiden Prabowo, mereka lebih cenderung untuk menampilkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kubu dari Prabowo, atau bisa dibilang mereka menampilkan sisi-sisi positif dari calon presiden tersebut agar halayak dapat mengubah opininya atau mengubah sudut pandang mereka agar mereka bisa lebih bersimpati atau akhirnya bisa memilih untuk pasangan calon presiden tersebut. Nah, mereka melakukan cara itu dengan menyajikan konten atau berita mereka sajikan itu memihak kepada salah satu calon presiden karena mereka merupakan koalisi atau kubu dari calon pasangan presiden tersebut. Untuk studi kasusnya sendiri, pada tahun 2000-an, konglomerat Haritano Sudibyo memperluas bisnis media miliknya. Beliau memiliki MNC Group, di mana MNC Group itu memiliki 3 channel TV, antara lain RCTI, Global TV, dan MNC, yang diketahui bahwa satelitnya ini memiliki kapasitas 160 kanal untuk channel TV. Dan diketahui juga bahwa pada channel TV MNC Group selalu menayangkan Mars dan kegiatan lapangan Partai Perindo, di mana ketua dari partai politik Perindo itu sendiri adalah Haritano Sudibyo. Hal tersebut mereka lakukan demi kepentingan partai dan agar masyarakat luas mengenal partai politik Perindo dan secara gak langsung menyihir penonton atau audiens agar tertarik dengan partai politik tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada materi yang kurang tepat. Terima kasih.